Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Ketua Pengajian atau Ketua Remaja Masjid Jami Raudatul Jannah beserta jajaran pengurusnya, para jamaah sekalian, baik jamaah putra dan putri, yang mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bisa melakukan kebaikan, nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah kegiatan, kita masih dimudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi sabab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang baik, baik di dunia maupun baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang dikehendaki khairan, baik di sini bukan hanya baik di dunia saja, tapi dia mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk di akhirat. Yufaqihu fiddin, kata Rasul, dia akan diberikan pemahaman agama. Jamaah sekalian, kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur. Orang tua kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat. Orang tua kita, keluarga kita, kakek kita, muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Inna na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bulan Juli atau tinggal beberapa minggu lagi kita menghadapi salah satu hari raya umat Islam, hari raya Idul Adha. Jadi umat Islam tuh punya hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Apa bedanya kurban sama akikoh atau akikah? Ya kan? Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya mau kurban tapi udah 2 tahun yang lalu. Saya mau kurban tapi udah pernah waktu itu. Pemahaman kurban dengan akikah itu beda. Kalau akikah seumur hidup 1 kali. Al-gulam murtahanun bil akikoh. Al-gulam murtahanun bil akikoh. Anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Baru lahir 7 hari diakikohkan, selesai. Ustadz nggak bisa 7 hari, 14 hari. Nggak bisa, kapanpun bisanya boleh. Yang penting kalau belum balik, yang mengakikohkan masih tanggung jawab orang tua. Tapi kalau udah dewasa, udah kerja, duit udah banyak, boleh gak akikoh diri sendiri? Dibolehkan.
Tapi kalau akikoh udah pernah akikoh, jangan akikoh lagi. Karena akikoh itu seumur hidup cukup 1 kali. Tapi kalau bedanya dengan kurban, kalau kurban hadis Nabi mengatakan man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang diberikan keluasan, ya kan? Bahasanya pakai keluasan. Gitu. Bahasanya pakai keluasan. Man kana lahu sa'ah, siapa orang diberikan keluasan rezeki. Walam yudhi, tapi nggak mau berkorban, kata Nabi, jangan kau dekati tempat sholatku. Berarti kalau tahun ini dia punya duit lebih dari 3,5 juta, maka dia harus kurban. Tahun depan punya duit lagi lebih dari 3,5 juta misalnya, cukup buat beli kambing, dia harus kurban. Tahun depan tiap tahun punya duit berlipat-lipat. Tahun ini punya duit 5 juta, dia kurban. Tahun depan punya duit 10 juta, kurban lagi. Setiap tahun dia diberikan keluasan, maka dia dikategorikan adalah orang yang memiliki keluasan rezeki. Maka salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berkurban. Jadi bukan seumur hidup sekali, bukan. Setiap tahun sekali yang memiliki keluasan. Itu. Ya, yang memiliki keluasan. Keluasan apa? Kebutuhan yang primernya sudah selesai. Kebutuhan buat makan udah kebeli, buat bayar sekolah udah kebeli, buat kontrakan udah kebeli, buat kreditan motor udah kebeli, semuanya udah kebayar. Selesai kebayar, masih ada duit, ini sisanya 4 juta atau 3,5 juta. Ada urusan lagi gak? Nggak ada. Berarti pada tahun itu diberikan keluasan. Ketika pada tahun itu diberikan keluasan, maka kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya berkurban, atau dianjurkan untuk menyembelih hewan yang dikurbankan, yaitu antara lain kambing, sapi, kerbau atau onta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma'amil ibni Adam yauman naharin, tidak ada perbuatan manusia pada hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu diistilahkan dengan bahasa yaumun nahar, ya, yaumun nahar. Makanya ayat Al-Qur'annya fasolli li rabbika wanhar. Gitu. Maka sholatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, lanjutnya berkurbanlah. Tidak ada perbuatan manusia pada hari raya Idul Adha, ya kan? Amalan sebuah perbuatan ahabba ilallah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Min hiraqatid dam, yaitu mengalirkan darah. Maksudnya apa? Berkurban. Gitu. Hari raya Idul Adha, pagi-pagi habis sholat hari raya Idul Adha, tidak ada amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berkurban. Gitu. Berkurban pada saat itu. Itu hadis Nabi mengatakan, wa annahu latati yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti akan datang pada hari kiamat yang dikurbankan itu, hewan tersebut, bikuruniha, ya kan, tanduknya, wazlafiha, kukunya, wasy'araha, bulu-bulunya, ya kan, nanti akan datang di hari kiamat. Ngapain datang di hari kiamat? Nolongin kita, akan bersaksi akan pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini. Kita cuma disuruh korban hewan, enggak disuruh korban yang lainnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kita pengen jadi kekasih Allah, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Tapi kita enggak disuruh nyembelih anak, enggak disuruh nyembelih saudara, yang disuruh kita menyembelih apa? Hewan kurban. Menyembelih kambing, menyembelih sapi untuk hitungan tujuh orang.
Wa anna dama la yaqa minallahi azza wa zal bimakanin qabla ayyaqa 'alal ar fatayyibu biha nafsa. Karena sesungguhnya darah yang dialirkan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat sebelum sampai darah itu jatuh ke bumi, maka baguskanlah diri kalian. Kita suruh cakepin. Fatayyibu biha nafsan, maka bagusin dengan kurban itu diri kita. Jadi dengan berkurban itu kita juga disuruh memperbagus diri kita, memperbagus jiwa kita, memperbagus akhlak kita, memperbagus sifat-sifat kita. Kenapa dianjurkan berkurban? Itu salah satunya. Makanya orang berlomba-lomba di kurban. Berlomba-lomba di kurban. Dalam hadis lain mengatakan dohayakum ala siratikum. Ternyata hewan kurban yang dikurbankan akan menolong kita, bersama-sama kita, nunggangin kita di jembatan Shiratul Mustaqim. Hadis Nabi, dohayakum ala siratikum. Apakah kita boleh makan kurban? Boleh. Karena daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga boleh dimakan oleh yang berkurban, sepertiga boleh dimakan oleh orang kaya, sepertiga boleh dimakan orang miskin. Itu bedanya. Kalau kurban itu boleh kita makan. Nih kita mau korban nih. Habis korban datang ke masjid, sorenya pengurus masjid atau panitia datangin ke rumah kita. Pak, ini daging dari kurban hewan Bapak. Makan Pak. Nih silakan keberkahannya. Boleh. Boleh kita, sepertiga itu buat kita pengurban, sepertiga buat orang kaya, tetangga boleh, sepertiga lagi buat fakir miskin boleh kalau daging kurban. Gitu. Tapi jangan mesen. Ini penyakit kita mesen. Ya kan? Datang kambing bawa, Pak, ini kambing tolong potongin ya atas nama iya. Tapi tolong anterin paha belakang 2, palanya sama hatinya buat saya semuanya. Itu namanya bukan ikhlas, itu namanya. Ada yang mesen begitu ya kan, palanya buat saya ya. Terus paha belakang yang 2 buat saya. Sama hatinya juga buat saya. Lah, terus yang lain dapat apaan? Ya kan? Jadi itu diserahkan aja semua kepada panitia. Terserah panitia yang ngatur. Mau panitianya baginya seperti apa. Jadi ikrarnya itu ketika kita berkurban kepada panitia, kita sudah minta diwakilkan sama dia. Pak, saya mau kurban, saya wakilkan kepada Bapak. Pak, saya mau sunnah kurban, saya wakilkan kepada Bapak. Nih, terserah Bapak mau motong, tapi saya minta kalau bisa potongnya hari pertama. Pembagian Bapak yang atur, saya udah wakilkan kepada Bapak. Udah cakep, pulang dah. Ikhlas namanya. Nggak usah pakai nanya-nanya lagi, Pak. Kambing saya ada yang muji apa kagak? Itu saya beli harganya 10 juta Pak. Kambingnya saya beli itu, wah ilah katanya minumnya aja susu. Makannya mie katanya gitu ya kan. Nggak pada tahu dah orang sini gitu ya kan. Nah itu namanya nggak ikhlas. Nggak ikhlas namanya. Ketika kita udah kurban, udah menyerahkan, udah selesai. Itu urusan daripada panitia. Pengurban mah nggak usah pakai nanya-nanya lagi. Sapi saya lebih gede kan, padahal harganya lebih murah itu. Wah iyalah, dibanding-bandingin. Ya kan? Mau ngadu kontestan harga apa mau berkurban? Ya kan? Kalau mau kontestan harga yang lebih murah, adu. Tapi kalau mau berkurban ketika sudah mengamanahkan kepada panitia, selesai. Gitu. Selesai. Kalau sunnah kurban, kita masih boleh makan. Tapi kalau kurbannya kurban wajib, contoh, kamu nazar, kalau saya masuk kampus negeri, tahun ini saya mau berkurban. Ternyata diterima di kampus negeri, di UIN. Ya kan kampus negeri tuh, ya kan? Diterima kurban. Maka itu jatuhnya kurban nazar. Nggak boleh kita makan. Yang makan siapa? Orang lain. Tapi kalau sunnah kurban, kita masih boleh makan. Pak ini saya sunnah kurban. Makanya kalau korban ngomongnya sunnah kurban. Pahalanya mah sama.
Gitu. Pahalanya masa sama. Jangan dibilang kurban gak pakai ilmu, pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perkara yang dikeluarkan atau yang dilakukan tanpa adanya ilmu maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ilmunya. Apapun walaupun kita secara hakikat kita yang ngeluarin ada ilmunya. Zakat fitrah ada ilmunya. Kalau zakat fitrah asal-asalan gak pakai ilmunya, mardud, bakal ditolak. Makanya beruntung kita tinggal di lingkungan yang mayoritas agama Islam, masjid-masjid, musola-musola, banyak panitia zakat, panitia kurban yang nolong kita yang gak ngerti tentang ilmu-ilmu kayak begitu. Kita datang ke masjid, datang ke musola, Pak saya mau zakat, oh ya udah dituntun. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi, ya kan dituntun. Kenapa? Karena kita nggak bisa niatnya. Pak saya mau bayar fidyah apa Pak? Anak saya ini Pak hamil, lagi ngandung, nggak kuat puasa. Saya bayar fidyah aja katanya 2 kali lipat nggak apa-apa. Ntar bayar kodok lagi apa enggak Pak? Enggak, ya kagak bisa. Enggak Pak, dia mau bayar fidyah aja. Bayarnya pakai apa? Bayar fidyah pakai nasi kotak boleh apa enggak Pak? Pakai nasi kotak ya kan, launya ayam kriuk lagi ya kan, sabana misalnya ya kan, nggak bisa, harus pakai ilmu semuanya gitu. Maka kontekstualnya adalah seperti itu. Wal udhiyah sunnatun muakkadah. Udhiyah atau berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasul dalam keadaan apapun. Baik Rasul lagi ada di rumah, Rasul ada pepergian, Rasul ada di mana-mana, itu gak ditinggal sama Rasul. Sunnatun muakkadah namanya. Sunnah muakkadah, dianjurkan. Sunnah muakkadah itu hampir mendekati wajib. Seandainya lau'la an asyukko ala ummati, seandainya tidak memberatkan ama umat-umatku, maka akan diwajibkan. Tapi kualitas yang paling tinggi adalah sunnah muakkadah. Maka dikatakan sunnah muakkadah tujuannya untuk apa? Biar umat-umat Nabi Muhammad pada ngikutin. Tapi awas hati-hati. Nanti kalau kalian sudah pada besar, udah punya banyak rezeki, kalau kurban niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah bagian-bagian daripada sunnah-sunnah yang dianjurkan atau yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Wa anwa'ul udhiyah, dan macam-macam hewan yang dikurbankan adalah yang pertama al-ibilu, ya kan? Ada boleh pakai onta, sumal baqarah, kemudian pakai sapi. Emang kalau di Indonesia dikiaskan pakai kebo boleh apa enggak? Boleh. Cuman jarang pakai kebo. Emang kenapa? Sapi sama kebo mahalan kebo. Ya, sapi sama kebo mahalan kebo gitu. Atau ghanam pakai kambing boleh gitu. Mana yang lebih afdol? Ada ulama yang mengatakan yang lebih afdol sapi sama kambing adalah kambing. Ada ulama yang mengatakan yang lebih afdol kambing. Kenapa kambing? Karena kalau dikiaskan tentang bagaimana Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim diganti dengan seekor kambing. Kalau dikiaskan menjadi syariat awal, kata ulama, ada ulama yang mengatakan syariat awal kurban itu ya kambing gitu. Tapi boleh dikiaskan dengan sapi 7. Cuma kerenan sapi ya. Ya, sapi sama kambing kerenan sapi. Kurban apa? Sapi. Wih, keren sapi ya kan. Padahal harganya mah sama aja ya gitu ya kan. Pokoknya kambing, ya kambing, banyak kambing, nggak dilirik ya kan. Bisa potong dagingnya dikit, nggak meronta-meronta. Kalau sapi kan kerenan dikit ya. Padahal abdolnya itu kambing sebenarnya. Gitu. Tapi sapi juga utama. Yang penting hadis nabinya adalah hiraqatid dam. Pada hari pertama atau hari raya Idul Adha boleh kita mengalirkan darah atau berkurban. Tanggal 10, 11, 12, 13 tuh. 10 namanya Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Jadi kalau berkurban itu boleh sampai dengan tanggal 13. Batasnya kapan? Batasnya asyar.
atau terbenamnya matahari sebenarnya. Cuma ulama menyepakati asar. Jadi kalau Idul Adha, hari raya Idul Adha ini tanggal 10. Itu hewan kurban kalau dipotongnya sebelum sholat namanya bukan kurban, sodakoh namanya. Ya kan? Kalau belum sholat Idul Adha udah dipotong. Contoh misalnya sapi bererot di sini ya kan. Tahu-tahu habis sholat subuh sapi udah ngap-ngapan. Hap gitu ya kan. Kata orang, wah ini kalau nggak buru-buru dipotong mati nih ya kan, mati nih. Ya entah kalau mati jadi bangke. Sapi mati jadi bangke walaupun gede. Ya kan nggak boleh dimakan. Sapi mati nih, wah mati sayang-sayang dagingnya, potong aja, nggak boleh jadi bangke, najis nggak boleh. Sebelum habis subuh, sebelum Idul Adha dipotong itu sapinya, ya kan, maka nggak jadi hewan kurban, jadinya sedekah. Dan sholat Idul Adha itu boleh dilaksanakan batasnya apa? Naiknya matahari 1 tombak, matahari naik dulu, jangan pakai jam. Ini kadang-kadang pakai jam. Jam 6:30 kita mulai, ya kan? Subuhnya udah siang, udah siang. 4:30 subuh, 6:30 masih gelap, matahari belum nongol banget. Atau jam 6 kita udah mulai sholat, jam 6 udah mulai sholat, subuh jam 5:40 atau jam 4:50, ya kan? Dikit lagi mau jam 5, 5:30 itu matahari belum naik. Jam 6 matahari belum nongol, maka aman 6:30. Jadi matahari itu udah 1 tombak dulu. Kalau udah matahari 1 tombak, udah naik kira-kira 1 tombak nih matahari, sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha baru udah motong korban gitu. Kalau sebelum sholat Idul Adha nggak bisa gitu. Mau dipaksain kayak apapun nggak bisa gitu. Ya, itu tentang hari raya Idul Adha. Jadi boleh motong. Tanggal 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 13 juga boleh masih kurban. Ya. Nah 4 hari tersebut kita nggak boleh puasa. Kalau mau puasa sebelumnya tanggal 8 dan 9. Tarwiyah sama Arafah. Puasa Tarwiyah sama puasa Arafah. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 puasa sunnah Arafah. Tanggal 10 nggak boleh puasa apapun alasannya. 11, 12, 13 nggak boleh puasa. Takbiran masih boleh gak? Boleh. Kapan takbiran bolehnya? Setiap habis sholat. Setiap habis sholat kita sampai hari raya tasyrik habis, ini masih dibolehin kita takbiran. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, khotib naik ke atas mimbar, udah gak boleh lagi takbiran. Ini banyak kadang-kadang habis sholat Idul Fitri selesai takbiran lagi. Udah Idul Fitri ini sholat udah selesai nih, udah sallallahu ala Muhammad, sallallahu udah salaman. Tahu-tahu ada yang ngambil mic, Allahu Akbar, Allah dah. Kalau Idul Fitri takbiran itu selesai, khotib naik ke atas mimbar udah selesai. Jangan takbiran lagi kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha masih boleh sampai hari raya tasyrik itu habis. Cuma takbirannya itu tidak secara jahar tiap waktu. Setiap habis sholat minimal. Habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih bolehin gitu. Sampai dengan asar hari ke-13 gitu. Itu perbedaan takbirannya Idul Fitri sama takbirannya Idul Adha gitu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Nanti tanggal 8-nya puasa sunnah tarwiyah, tanggal 9-nya puasa Arafah. 8, 9 ya, tarwiyah sama Arafah. 10 jangan puasa. Itu lebaran kita, makan enak ya kan. Nyate dah tuh. Wah, pada naruh status, pada nyate semua ya. Kang Areng laku, tukang tusukan laku dah pokoknya dah. Gitu. Ntar kalau hari itu pada nyate, pada ngipas-ngipas, padahal nyatenya pada gosong semuanya, ya kan. Tapi itulah kenikmatan yang Allah berikan buat kita umat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al amlana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.